Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut. Di sini saya Naila, Saya Siti Kamala, saya Nur Abdi. Saya Rafi. Selamat. dan satu lagi berhalangan hadir. Pengertian dan kondisi di dunia dan Indonesia. Pengertian PLTPS adalah pembangkit listrik yang menggunakan perbedaan pasang dan surut oleh ketinggian air laut saat pasang dan surut sehingga menghasilkan energi listrik. Perubahan ini terjadi akibat adanya gravitasi bulan, matahari, dan bumi. Kondisi di dunia PLTPS telah berhasil diterapkan di beberapa negara seperti Inggris, Korea Selatan, dan Prancis. Teknologi ini dianggap stabil karena pergerakan pasang surut dapat diprediksi dengan akurat. Kondisi di Indonesia memiliki garis pantai yang panjang dan potensi besar untuk PLTPS, terutama di wilayah Selat Sunda, Selat Malaka, dan kawasan timur Indonesia. Namun pengembangan teknologi ini masih dalam tahap awal. Perkenalkan, nama saya Nur Abdi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah PLTPS. Yang pertama ada awal penggunaan PLTPS. Dalam sejarahnya, energi ini telah digunakan oleh masyarakat Eropa dan pantai Amerika Utara sejak zaman dahulu. Pada awalnya, energi ini digunakan untuk menggerakkan turbin yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Proses ini mulai dikembangkan menjadi energi listrik sejak pada abad ke-19. Yang kedua ada PLTPS dengan skala besar pertama di dunia. PLTPS dengan skala besar pertama di dunia adalah Rheinstidal Power Station yang dibangun oleh Prancis dan mulai beroperasi sejak pada tahun 1966. Kapasitas produksi energi listriknya menghasilkan 240 MW yang dihasilkan oleh 24 turbinnya. Yang ketiga ada pengembangan teknologi. Setelah abad ke-20, pengembangan teknologi PLTPS meningkat. Banyak negara yang mulai melakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas produksi PLTPS. Contohnya, di Annapolis, Kanada, PLTPS produksi energi listriknya menghasilkan 16 MW. Sementara di Korea Selatan, PLTPS produksi energi listriknya menghasilkan 254 MW. Terkait pasang surut. Penyebab pasang surut. Pasang surut terjadi karena gravitasi bulan yang menarik air laut di bumi. Gravitasi ini membuat air laut menyentuh di sisi bumi yang menghadap ke bulan. Periode pasang surut. Dalam 24 jam terdapat 2 kali periode, yaitu 2 kali pasang, yaitu ketika air laut yang lebih tinggi, dan 2 kali surut, yaitu ketika air laut yang lebih rendah. Jenis pasang surut. Pasang surut ada 2 jenis, yaitu pasang laut purnama terjadi ketika bulan, bumi, matahari berada pada satu garis lurus, ditandai dengan bulan purnama atau bulan mati. Dalam pasang laut purnama, tinggi pasang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pasang laut perbani. Kedua ada pasang laut perbani. Pasang laut perbani terjadi ketika bulan menghadap bumi matahari pada sudut segi siku atau 90 derajat. Pasang laut perbani memiliki tinggi pasang yang jauh lebih rendah dibandingkan pasang laut purnama. Pengaruh terhadap air laut bumi. Pada pasang laut purnama, tinggi pasang lebih tinggi dan tinggi surut lebih rendah dibandingkan dengan pasang laut perbani. Sedangkan pada pasang laut perbani, perbedaan tinggi dan pasang dan surut lebih rendah dibandingkan dengan pasang laut purnama. Perkenalkan, nama saya Wildan Bayu Hasbullah. Saya akan menjelaskan tentang komponen PLTPS. Bendungan itu adalah menahan air laut saat pasang. Turbin itu adalah diputar oleh aliran air. Generator mengubah energi gerak turbin menjadi energi listrik. Komponen saluran masuk dan keluar. Komponen masuk, saluran yang menghubungkan laut atau sungai dengan basin PLTPS. Komponen saluran masuk dan saluran keluar. Turbin terus masuk, saluran yang menghubungkan laut atau sungai dengan barin PLTPS. Komponen saluran keluar, teman keluar saluran. Komponen masuk dan keluar,
Komponen masuk saluran yang menghubungkan laut atau sungai dengan basin PLTPS. Komponen saluran keluar, saluran yang menghubungkan basin PLTPS dengan laut atau sungai. Saya Siti Komala, saya akan menjelaskan cara kerja PLTPS. Waktu pasang surut itu dipengaruhi oleh gravitasi bulan. Gaya gravitasi bulan yang sangat besar ini menarik air laut sehingga naik ke atas. Sebaliknya, gaya diferensial bumi ini menyebabkan air laut naik dipengaruhi oleh matahari, dan pasang surut ini terjadi 2 kali sehari. Lanjut ke cara kerjanya, di sini menggunakan feeder range. Pertama-tama, bendungan dibangun di suatu tempat di mana air laut dan daratan bertemu. Bendungan ini dibagi menjadi 2 bagian, dan kiri dan kanan. Di sebelah kiri ada penampungan air setinggi 11 meter. Ketika air sudah 11 meter, saluran ini akan terbuka dan memutarkan turbin dan akan menyalakan generator. Saya Nela akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan PLTPS. Kelebihan PLTPS yaitu 1. Energi terbarukan. Pasang surut merupakan energi terbarukan karena siklusnya berlangsung secara alami dan terus-menerus. 2. Ramah lingkungan. Tidak menghasilkan emisi karbon atau polusi udara sehingga menjadi lebih bersih dibandingkan bahan bakar fosil. 3. Ketersediaan stabil dan dapat diprediksi. Pasang surut air laut terjadi secara terus-menerus berdasarkan siklus bulan sehingga menjadi lebih andal dibandingkan energi surya atau angin yang bersifat fluktuatif. 4. Masa pakai panjang. Infrastruktur seperti bendungan atau turbin memiliki masa pakai hingga puluhan tahun sehingga menjadikan investasi jangka panjang. 5. Manfaat tambahan. Bendungan atau turbin dapat mencegah banjir dan irigasi dan pengelolaan wilayah pesisir. Kekurangan PLTPS yaitu 1. Biaya awal yang tinggi. Pembangunan infrastruktur seperti PLTPS memerlukan investasi besar seperti untuk turbin, bendungan, dan instalasi dasar laut. 2. Dampak ekologi. Pembangunan bendungan pasang surut atau turbin dapat mengganggu ekosistem laut, menghalangi migrasi ikan, dan mengubah pola pasang surut. 3. Lokasi terbatas. PLTPS dapat dibangun di wilayah tertentu yang memiliki pasang surut yang signifikan, biasanya lebih dari 5 meter. 4. Pemeliharaan kompleks. Komponen yang berada di air asin rentan terhadap korosi dan memerlukan pemeliharaan intensif. 5. Efisiensi yang relatif rendah dibandingkan pembangkit listrik tenaga surya atau angin. PLTPS cenderung lebih rendah karena keterbatasan lokasi dan siklus energi. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.